Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama gue Billy. Hari ini gue mau cerita tentang siapa sih yang nggak tahu lagu Janjimu Seperti Fajar. Liriknya kayak gini. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Saya percaya teman-teman semua pasti tahu benar lagu ini, karena lagu ini sangat ngetren, apalagi di lingkungan gereja. Kali ini gue mau cerita tentang kisah di balik lagu ini. Ternyata teman-teman, ada peristiwa, ada kisah di balik lagu ini. Ada hal menarik sehingga lagu ini bisa diciptakan oleh seseorang. Nah, cerita ini bermula dari seseorang yang bernama Aven Hardianto. Namanya itu Aven Hardianto. Dia adalah seorang kepala keluarga. Dia punya 2 anak. Anaknya itu diceritakan lahir prematur. Tetapi sebelum lahir prematur, ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya si Aven Hardianto ini. Nah, singkat cerita, si Aven Hardianto ini awalnya itu dia berpacaran dengan istrinya. Di awal cerita, dia berpacaran dengan istrinya sejak duduk di bangku SMA. Dia berpacaran dari bangku SMA, kemudian ternyata hubungan dia dengan istrinya ini ditentang oleh pihak keluarga. Dan mereka juga tidak mendapatkan restu untuk menikah. Dan dari situlah bermula si Aven Hardianto ini menyimpan akar pahit, menyimpan kepahitan kepada istri dari pihak keluarga. Kemudian tambah memanas lagi, ditambah lagi dengan orang dari pihak ketiga. Orang ketiga atau orang yang masuk dalam lingkungan keluarganya si Aven ini. Kalau istilah sekarang sih pelakor. Nah, yang selingkuh itu siapa? Yang selingkuh itu ya si Avennya ini, karena dia seakan-akan tidak menerima hubungan yang tidak direstui dari pihak keluarga. Mereka tetap menikah, tapi ada hal-hal yang membuat hubungan mereka tidak direstui oleh pihak keluarga dari sang istri. Kemudian singkat cerita, Aven ini menyimpan banyak kepahitan. Bahkan dia sangat kepahitan sekali dengan istrinya. Dan dia tidak lagi mempedulikan anak-anaknya. Dia punya anak 2, tetapi dalam kehidupan berumah tangga dia tidak lagi mempedulikan anak-anaknya. Bahkan istrinya pun sudah tidak lagi diperhatikan, sudah tidak ada cinta di dalamnya. Tetapi istrinya ini adalah orang yang sangat rohani, orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam doanya istrinya ini berkata, Tuhan pasti akan kembalikan suaminya. Dan ayat firman Tuhan yang dipegang oleh istrinya ini yaitu di dalam Amsal 21 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, jika hati raja-raja ada dalam genggaman tangan Tuhan, apalagi hati seorang Aven atau hati dari suaminya si istrinya ini. Kemudian pada akhirnya si Aven ini tibalah pada satu titik dia mau mengusir istri dan anak-anaknya. Tetapi dia mengusir dengan sopan. Istri dan anak-anaknya ini dibawalah ke rumahnya mertuanya, dibawalah ke rumah orang tua dari sang istri, dibawa ke sana. Kemudian sampai di sana orang tua dari sang istri juga menerima dengan baik, dan orang tua dari sang istri juga menyetujui akan adanya perceraian dari Aven dan istrinya ini. Tetapi dalam hati seorang istrinya ini tetap berdoa agar Tuhan pasti akan kembalikan suaminya. Dan ketika sudah sampai ke rumah sang istri, istrinya dikembalikan kepada orang tuanya dan anak-anaknya juga dikembalikan, dan pulanglah ke rumah si Aven ini. Ketika sudah sampai di rumahnya, si Aven ini merenung, merasa kesepian. Tiba-tiba dia sangat rindu kepada anaknya yang belum lama lahir, yang berusia 1,5 tahun. Dan hatinya hancur dan menangis. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah akhir hidupku akan seperti ini? Saya dulunya adalah seorang pelayan Tuhan. Saya dulunya adalah seorang pemain musik di gereja. Apakah akhir hidup saya, akhir keluarga saya akan seperti ini, Tuhan? Dan dia berkata dalam hati, apakah akhir hidup saya akan berakhir dengan yang namanya perceraian? Dia bertanya sama Tuhan seperti itu. Kemudian tiba-tiba
dalam perenungannya itu Tuhan memberikan dia sebuah lirik, yaitu janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dan singkat cerita, lirik ini dia hanya simpan untuk dia pribadi. Tetapi beberapa lama kemudian pendetanya ini akan mengadakan rekaman, tetapi kekurangan satu lagu. Dan pendetanya bertanya kepada Aven, apakah kamu mempunyai lagu untuk memperlengkapi rekaman saya? Ternyata dengan malu-malu Aven ini menunjukkan kalau dia punya lirik lagu, yaitu Janjimu Seperti Fajar. Dan ternyata di balik semuanya itu lagunya ini benar-benar melejit pada saat itu, dan lagunya ini dipakai untuk memberkati banyak orang. Apalagi lagu ini mendapat nominasi terbaik di Indonesian Gospel Music Award 2006 dan menjadi sebuah pengiring lagu dalam sebuah film. Dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat kalau si Aven ini yang tadinya dia sudah berencana mau cerai, si Avennya ini tadi dia yang sudah berencana mau pisah dengan istrinya, tetapi di dalam perenungannya dia merenungkan bahwa oh iya, Tuhan itu baik buat aku, dan masa sih aku yang dulunya dekat dengan Tuhan dari sejak SMP, dia sudah melayani Tuhan sebagai pemain musik, masa sih keluarga saya harus berakhir seperti ini? Dan puji Tuhannya si Aven ini dia bisa dengan tepat sekali untuk merenungkan apa yang sudah terjadi dengan kehidupan. Saya bisa bayangkan kalau si Aven ini tidak merenungkan apa yang terjadi. Dan di dalam tulisannya, apa sih yang istrinya katakan kepada Tuhan? Dalam tulisannya, istrinya ini berkata kalau suamiku Aven pasti dikembalikan Tuhan kepadaku. Keadaan ini adalah baik bagiku karena pasti ada anugerah besar bagiku. Suamiku Aven adalah suami yang takut akan Tuhan. Suamiku Aven adalah suami yang mengasihiku. Suamiku ini mendatangkan kebaikan bagiku karena Tuhan pembela ada di pihakku. Jadi si istrinya ini senantiasa memperkatakan kata-kata profetik, kata-kata berkat, agar suaminya ini dia dengan iman, dengan yakin pasti dikembalikan oleh Tuhan. Dan dengan cara yang ajaib Tuhan memberikan lirik lagu Janjimu Seperti Fajar, dan dia teringat dengan anak-anaknya, dan dia teringat dengan masa-masa pelayanannya, dan Tuhan kembalikan dia semula untuk kembali kepada istrinya. Dan akhirnya singkat cerita Aven dan istrinya bersatu kembali, dan dia sangat mengasihi istrinya, dia sangat mengasihi anak-anaknya. Bahkan anaknya yang dulunya lahir prematur dan bahkan tidak didampingi oleh Aven, dia sangat mencintai anak-anaknya. Dan hingga hari ini keluarga Aven Hardianto ini hidup bahagia karena di dalamnya ada cinta kasih yang Tuhan sudah pulihkan. Dan apa sih yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Dari peristiwa ini, teman-teman di rumah, kita sama-sama belajar kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar untuk tidak meninggalkan Tuhan. Kita belajar dari istrinya Aven. Istrinya Aven ini adalah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dan saking benar-benarnya dia mengandalkan Tuhan, dalam setiap doanya dia tidak memperkatakan hal-hal yang negatif tentang suaminya, tapi di dalam doanya dia perkatakan dengan iman, suamiku pasti kembali, suamiku pasti kembali. Dan dengan iman dia berkata, suamiku adalah suami yang takut akan Tuhan, dan suamiku adalah suami yang mengasihiku. Jadi imanlah yang akan membawa kita melihat bagaimana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang ada di rumah, apapun pergumulanmu hari ini, apapun persoalanmu hari ini, apapun masalahmu hari ini, tetap klaim janji Tuhan, tetap perkataan-perkataan iman, tetap perkatakan hal-hal yang mendatangkan berkat, dan imani hal itu pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, sampai bertemu di cerita kesaksian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.